Iman wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Halo Sobat Tangguh, apa kabar? Senang sekali saya Boy Bakamaro Ginting dapat hadir menemani Anda pada siang hari ini. Semoga tetap dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas. Tak akan lelah saya mengajak Anda untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dan hari ini kita akan berdiskusi mengenai update RSDC Wisma Atlet dalam menjaga ketahanan fasilitas pelayanan kesehatannya, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Kemarin Indonesia mencatat kasus tertinggi sepanjang masa pandemi ini. Sebanyak 20.000 orang lebih terkonfirmasi positif. Peningkatan kasus selalu diikuti dengan peningkatan keterisian BOR ataupun rasio tempat tidur terpakai di ruang isolasi RS rujukan COVID-19. Kementerian Kesehatan pertanggal 23 Juni 2021, BOR rumah sakit rujukan COVID-19 di sejumlah daerah sudah mencapai 90%. Demikian halnya di ibu kota Jakarta. Kondisi ini sudah jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia ataupun WHO. Tempat-tempat isolasi terpusat seperti RSDC Wisma Atlet yang dipersiapkan untuk merawat pasien dengan gejala ringan dan sedang terus mengalami peningkatan. Per tadi pagi sudah mencapai 85% lebih. Lantas bagaimana menjaga ketahanan fasilitas kesehatan dalam kondisi penuh tekanan, namun pasien tetap mendapatkan perawatan optimal? Telah hadir sore hari ini di studio, melalui sambungan video conference maksud kami, Bapak Kolonel Kesehatan Dr. Mintoro Semego MS, selaku Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Salam sehat, Dok. Pak Salam Dr. sehat, Mego. Mas. Siap, salam sehat. Ya, terima kasih untuk waktunya mau bergabung di siang hari ini. Saya mewakili tim Media Center Satgas juga turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya rekan perawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet akibat COVID-19. Pengabdiannya akan selalu dikenang dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah. Dan narasumber yang kedua telah juga bergabung melalui video conference, Dr. Lia G. Partakusuma SPPK MM Mars, selaku Sekretaris Jenderal Persi ataupun Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Salam sehat Dr. Lia, terima kasih telah meluangkan waktu juga untuk dialog siang hari ini. Salam sehat, iya. Ya, sebagai informasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dokter. Sebagai informasi sebelum kita mulai perbincangan, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang saya gunakan juga telah didesinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua Anda kalangan. Dan pertama-tama saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Dr. Mego terlebih dahulu. Yang pertama ini Dokter, kemarin keterisian sempat mencapai 90,22% ya Pak. Ini artinya sudah sangat penuh jika Ya, betul. Ya, dan jika kecepatan penambahan pasien yang datang berjumlah ratusan, lantas bagaimana dinamika ataupun mungkin ada skema yang akan dilakukan di Wisma Atlet dalam sepekan terakhir ini? Dr. Mego, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas. Kami minta maaf dulu, ini sebelumnya yang mestinya bicara adalah Bapak Kapuskes, tapi Bapak Kapuskes hari ini ada kegiatan dengan Panglima, jadi Bapak Kapuskes memerintahkan saya untuk memberikan penjelasan di acara ini. Memang untuk kasus ini sangat banyak sekali, jadi kami sekarang itu untuk pasien masuk ke Wisma Atlet kita mulai mengandalkan call center. Call center jadi betul-betul diatur pasien masuknya
Jadi pasien bisa menghubungi call center dulu, apakah dia dalam kondisi gejala sedang sampai berat atau gejala ringan. Nah ini kita sudah buat clue-nya, jadi nanti clue-nya itu adalah pasien yang diterima di Wisma Atlet itu adalah pasien-pasien dengan gejala sedang sampai berat. Sedangkan gejala ringan atau sampai dengan gejala tanpa gejala nanti kita kondisikan di Nagra. Di Nagra kan ini sudah berjalan. Jadi sampai sekarang melalui PPKM skala mikro dari nah ini. Jadi ini adalah mengenai pasien hari ini 78. Jadi tingkat hunian 85% sebetulnya mengerikan juga, tetapi kita tetap semangat apapun kita laksanakan, apapun kita kerjakan. Kira-kira begitu, Mas. Ya, Dr. Mego, ini kan peningkatan jumlah orang sakit dengan begitu cepat, ini kan pastinya kalau banyak pasien semakin akan ada pengaruh terhadap perawatan pasien, terutama yang di Wisma Atlet. Ini bagaimana fasilitas kesehatan di sana? Apakah dapat mengimbanginya, dokter? Baik, jadi kami selalu tiap pagi itu ada namanya morning report. Morning report itu kita kumpulkan baik tenaga kesehatan maupun tenaga-tenaga yang menunjang kegiatan perawatan seperti misalnya dari oksigen, terus lift. Nah itu kita kondisikan. Alhamdulillah sampai pagi ini sudah terlaksana dengan baik. Jadi walaupun pasiennya banyak, kita tetap melaksanakan dengan sepenuh hati. Memang jadi lebih banyak, jadi lebih crowded lah istilahnya, lebih crowded, tetapi kita laksanakan dengan bisa sampai sekarang masih terlaksana dengan baik. Ya, dalam arti lain standar operasional masih memenuhi ya, dokter ya? SOP-nya masih sesuai, siap. Oke, baik. Saya selanjutnya ke Dr. Lia. Kemarin Indonesia mencapai rekor tertinggi, Dr. Lia, ini penambahan kasus harian selama pandemi lebih dari 20.000 dan kasus aktifnya mencapai 11 ribuan. Melihat kondisi dengan kecepatan peningkatan kasus seperti ini, bagaimana kapasitas rumah sakit dapat mengimbanginya, dokter? Silakan, Dr. Lia. Terima kasih, Mas Boy. Jadi informasi yang terakhir, mudah-mudahan terdengar ya, informasi terakhir bahwa jumlah kapasitas tempat tidur kita sebetulnya yang aktif itu adalah sekitar 70 ribuan ya, 70 ribuan. Dan kemarin sudah dari Kementerian Kesehatan meminta kita terus menambah kapasitas dan ditambah lagi dengan ada 3 rumah sakit sekarang yang juga didedikasikan untuk COVID. Yaitu yang dulu sudah mungkin Rumah Sakit Sulianti Saroso, ditambah lagi yang tadinya rumah sakit umum ya, Rumah Sakit Persahabatan dan Fatmawati ini juga dialihkan ya, dikonversi menjadi rumah sakit khusus COVID. Kita juga dibantu oleh Wisma Atlet yang sekarang sudah menjadi rumah sakit juga ya. Kalau dulu kan hanya ringan dan tanpa gejala, tapi sekarang nampaknya yang berat pun juga sudah bisa dirawat di Wisma Atlet gitu. Jadi kalau perhitungan tempat tidur yang direncanakan oleh Kementerian Kesehatan memang mencapai 85.000 tempat tidur. Sementara memang yang terisi ini dari sekitar ada 65.000 dan kalau kita lihat kasus aktif, nampaknya juga ini kasus aktif inilah yang tentu merupakan pasien-pasien yang di dalam perawatan. Nah mudah-mudahan ini masih bisa kita penuhi begitu, hanya terus terang karena ini adalah pukul rata ya. Jadi kalau pukul rata se-Indonesia memang angkanya berkisar antara 65% bornya. Artinya ada beberapa rumah sakit yang huniannya itu lebih dari 100%. Ya, contohnya di DKI, di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian juga di Jogja ya, kemudian ini juga Jawa Timur ada beberapa yang bahkan sudah lebih dari 100%. Nah, jadi intinya bahwa penyebaran di seluruh Indonesia itu belum merata, gitu, tidak merata. Ada rumah sakit yang penuh, tapi ada juga yang tidak. Nah, yang kita khawatirkan adalah di rumah sakit yang penuh tadi. Nah, mudah-mudahan dengan bertambahnya jumlah dan konversi yang walaupun konversi ini juga butuh waktu ya, nampaknya sih baru sekitar bulan Juli akhir mungkin ya baru bisa memenuhi kebutuhan yang sekitar 80 ribuan ini, tetapi dengan catatan tentu tidak bertambah drastis lagi seperti pekan ini. Kalau pekan ini luar biasa penambahannya, kita juga agak kewalahan. Walaupun ada tempat tidur, SDM juga kan harus disiapkan. Nah apalagi beberapa kasus nakes kita juga banyak yang sudah tertular sehingga itu juga cukup merepotkan rumah sakit. Tapi insya Allah kita akan coba ya sekuat tenaga kita untuk bisa menerima.
Cuman catatannya satu, bahwa masyarakat harus agak sabar gitu untuk menunggu karena terpaksa harus antri di IGD. Demikian Mas Boy. Ya, dokter tadi mengatakan rata-ratanya 65% ya, tapi sementara kalau dari anjuran WHO ini kan 60%. Ini artinya sebenarnya sebagian besar sudah melewati seruan dari WHO ini. Ini apa yang membuat WHO membuat batas ini 60%, lantas implikasinya terhadap rumah sakit yang mempunyai kapasitas lebih dari 60 ini akan ada perubahan apa itu, dokter? Ya, jadi ditetapkan angka 60% itu artinya untuk flexibility pasien keluar dan pasien masuk begitu. Jadi diharapkan ada waktu untuk pasien ini sembuh dan kemudian baru setelah itu kita akan minta mereka rawat jalan atau dirawat di rumah dan kemudian pasien baru ini bisa masuk. Dan kalau pasien COVID ini kan kondisinya bermacam-macam ya. Ada yang mulai ringan, sedang, berat ya. Mungkin kalau dengan adanya spare 60% itu artinya 40% ini adalah di mana kita bisa memindahkan misalnya dari yang sedang ke berat. Misalnya berat kemudian sudah ada perbaikan dia akan turun lagi ke sedang misalnya. Itu bisa ruangan yang tadinya ICU menjadi ruang yang intermediate misalnya, kemudian turun ke rawat biasa. Nah ini biasanya kalau kita punya spare itu akan mudah memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan jenis perawatannya. Tapi kalau misalnya lebih dari 60%, apalagi seperti sekarang, yang sudah ada di DKI sendiri sudah rata-rata mungkin mendekati 90%, itu tidak ada spare lagi. Sehingga pasien masuk itu susah betul untuk mereka bisa masuk. Karena yang di ICU misalnya itu belum sembuh juga gitu, belum bisa untuk dipindahkan ke intermediate misalnya atau ke ruangan biasa. Nah ini yang menyebabkan stagnan gitu. Sulit kita untuk menggerakkan kalau posisinya mereka itu sudah apalagi lebih dari 90%, itu rasanya berat sekali. Artinya rata-rata 65%, ini berarti sebagian besar sudah ada antrian walaupun mungkin sedikit ya, dokter? Iya, ya. Karena ini kan seluruh Indonesia angka itu. Seluruh Indonesia itu ada juga yang misalnya di tempat yang di luar Jawa itu yang mungkin hanya bornya 30%. Nah mungkin karena dia tempatnya jauh, mungkin juga tidak deteksinya juga mungkin belum ada atau mereka bahkan di sana memang COVID-nya rendah, itu kan terhitung juga dalam angka nasional gitu. Jadi angka ini memang sangat individual tergantung provinsinya. Kalau pada provinsi yang Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI dan sebagainya, Banten tadi itu memang rata-rata sudah lebih dari 80%. Yaitu yang udah spare-nya itu susah sekali digerakkan ya. Baik dokter, ini ada prediksi nggak rata-rata 65% ini akan sampai berapa lama dokter? Ya, nanti ini kalau misalnya tempat tidurnya nambah, memang sih akan jadi turun gitu. Jadi memang tempat tidur secara nasional nampaknya bornya jadi turun, tapi kita akan lihat lagi di dalam satu provinsi nih. Kalau misalnya provinsi tersebut angkanya terus naik pasiennya, bisa jadi angka ini tidak mengejar. Kecepatan menyediakan ruangan dengan kecepatan pasien itu masuk ke rumah sakit bisa jadi tidak seimbang. Nah, jadi ini tergantung dari berapa banyak nih pasien yang harus masuk ke rumah sakit. Tidak bisa diprediksi lah ya, dokter ya. Ya kan hitung-hitungannya itu 20% dari pasien COVID itu membutuhkan perawatan. Nah, jadi kalau kita lihat makin banyak, kalau kemarin misalnya tambah 20.000 misalnya, 20.000 itu hitung saja kurang lebih 20% itu dia akan membutuhkan perawatan, baik itu perawatan yang sedang ke arah berat maupun berat ke arah kritis maupun dikritis gitu. Oke, baik jadi, dokter. Mudah-mudahan sih tidak bertambah ya. Ya, untuk pasien ataupun calon pasien mungkin apa yang bisa menjadi himbauan agar misalnya nanti harus dirawat di rumah sakit ini tidak membuat rumah sakit menjadi bebannya semakin berat, atau mungkin ada persiapan mungkin yang bisa menjadi himbauan dari dokter? Ya, jadi kami menghimbau kalau misalnya ada di masyarakat ada yang terdeteksi positif ya, misalnya dalam pemeriksaan laboratorium PCR positif, itu mohon kiranya untuk mengukur dulu bahwa apakah saya ini ada gejala atau tidak. Ya, misalnya mengukur suhu tubuh, kemudian apakah pernapasan saya ini ada sesak atau tidak, adakah keluhan lain seperti misalnya diare, ya, kemudian apakah misalnya saya merasa sangat lemas, misalnya badan saya sampai susah sekali digerakkan gitu ya, atau tidak mau makan. Nah, kalau misalnya ada gejala semacam itu, silahkan datang ke rumah sakit. Ya, tetapi bila tidak ada gejala seperti itu, maka disarankan untuk lapor saja ke puskesmas atau ke dokter pribadi terdekat, kemudian mungkin bisa isolasi mandiri di rumah.
Nah, kemudian secara berkala akan melaporkan kondisinya kepada dokter tersebut gitu. Mungkin by phone saja atau menggunakan telekonsultasi seperti itu. Jadi tidak usah panik harus langsung buru-buru ke rumah sakit. Apalagi kalau misalnya hasil ini kebanyakan kan dapat dari rapid antigen. Nah, itu kan banyak sekali ini dapatnya hasil antigen ini dan belum tentu juga pasien itu bergejala. Jadi kami sarankan tentu kalau yang tidak ada gejala ini lebih baik di rumah, kondisikan ruangan itu seperti tempat isolasi. Jadi Anda tetap harus diisolasi. Tapi bila tidak memungkinkan, misalnya rumah tidak memungkinkan karena kamar mandi misalnya hanya satu serumah dan sebagainya, ini bisa menghubungi misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Mego bahwa sekarang ini sudah ada rusun yang dirubah untuk menjadi tempat penampungan atau isolasi yang terpantau. Nah, mungkin bisa menghubungi itu. Jadi nanti mereka akan ditempatkan di sana sampai dengan waktu tertentu dan kalau misalnya memang dianggap infeksiusnya hilang, maka dia boleh pulang begitu. Jadi tidak usah buru-buru. Dan satu lagi, apabila berat, sesak sudah ada, demam sudah tinggi, kemudian juga merasa tidak mau makan dan sebagainya, dibawa ke rumah sakit. Tapi artinya gini, sekarang ini kami banyak sekali dapat telepon, minta cari kamar. Nah, sebaiknya tidak seperti itu, tapi ada sistem rujukan. Tadi ada call center misalnya. Atau misalnya datang ke IGD, terpaksa kami harus memilah. Kami harus screening dulu untuk menentukan apakah memang ini pasien ini bisa dirawat dan dirawatnya apakah dirawat biasa atau di ICU gitu. Jadi memang sulit sekarang kalau kita mencari kamar ya dengan hanya menelpon. Nah, kecuali kita juga bisa menggunakan sistem rujukan terpadu tetapi harus dibimbing oleh puskesmas. Kalau pasien sendiri itu akan sulit gitu. Jadi istilahnya jangan sampai pasien yang mencari-cari sendiri kamar. Karena ini bukan rujukan kamar tapi rujukan pasien. Kita harus tahu bagaimana medisnya, bagaimana kondisi sekarang, ada di mana, sudah berobat apa, itu yang kami juga perlu tahu itu. Jadi masyarakat jangan panik, ya gunakan jalur yang seharusnya. Yang penting adalah kontak dengan petugas kesehatan setiap hasil positif yang Anda terima, seperti itu. Baik, dokter, saya kembali ke Dr. Mego. Ini apakah tadi disebutkan ada call center ya, dokter ya? Apakah ini bagian dari juga mempersingkat waktu screening pasien tadi? Dan lantas kira-kira dokter apa sih yang bisa dibagikan ke kami masyarakat untuk bisa mengetahui kondisi terkini di Wisma Atlet itu seperti apa, dokter? Biar ini satu pintu dan tidak menjadi kemana-mana beritanya. Silakan, Dr. Mego. Baik. Jadi betul sekali yang seperti disampaikan Dokter Lia itu. Jadi kita itu bukan pasien. Jadi nanti kita itu sudah punya kontak dengan petugas puskesmas. Jadi petugas puskesmas itulah yang nanti akan kontak call center kita. Dia akan menjelaskan keadaan pasiennya. Sudah rutin sekali saya lihat itu. Sudah runtun mulai dari identitasnya, keadaan umumnya, saturasinya, tensi, semua sudah runtun sampai riwayat. Nah, setelah itu nanti pasien itu kita infokan silahkan datang ke Wisma Atlet jam segini. Jadi nanti tidak terjadi penumpukan pasien di Wisma Atlet. Tidak terjadi penumpukan pasien di Wisma Atlet. Jadi kami pun selalu menyarankan kalau pasien dengan gejala ringan dan ada tempat isolasi mandiri di rumah, akan lebih baik isolasi mandiri di rumah, lalu dipantau oleh petugas kesehatan. Itu sudah kita buat clue-nya juga, jadi kapan dia harus isolasi mandiri di rumah, terus untuk yang gejala ringan juga kita usahakan untuk di Nagrag, lalu untuk yang mulai gejala ringan, sedang sampai berat, kita laksanakan di Wisma Atlet. Untuk yang telah direpatriasi dari luar negeri, kita rawat di Pademangan. Jadi kita sudah memberikan informasi kepada masyarakat, jadi akan lebih baik kalau memang ada tempat isolasi mandiri di rumah, akan isolasi mandiri di rumah lebih baik. Begitu, Mas. Oke, baik Dr. Mego, ini pasien tanpa gejala dan bergejala ringan sudah mulai dipindahkan ke Rusun Nagrag. Lantas bagaimana perkembangan di sana, Pak? Mungkin ada perbedaannya, apa saja perbedaannya dengan yang di Wisma Atlet, Pak? Perbedaannya karena di sana ringan, jadi ya pasien juga bisa lebih leluasa karena gejala ringan, bisa olahraga, bisa ya karena sama ringan lebih enak, mereka lebih leluasa olahraga bisa,
Jadi tempatnya pun sangat memungkinkan untuk melakukan itu semua. Jadi mereka pagi-pagi jam-jam 9 itu pada berjemur dan melakukan olahraga. Sama di Wisma Atlet pun kalau yang sudah mulai membaik, mereka pagi-pagi itu berolahraga seperti itu. Ketersediaan logistik kurang lebih sama Pak ya? Sama. Jadi kita ketersediaan logistiknya sama. Kalau tidak salah kemarin itu di Nagrak itu sekitar 500, sudah sampai 500-an yang dirawat di sana. Di Wisma Atlet hari ini 6.000, sama logistiknya kita, jenis makanannya sama, pasien dan petugas sama makannya, jadi kelihatan sama, jadi sama. Keterisiannya Pak, berapa persen di Nagrak? Di Nagrak mungkin masih sedikit ya, karena itu kan bisa mencapai 4.000, tetapi sementara masih difasilitasi sekitar 1.000. Jadi kalau 1.000 sekitar 500 ya masih 50%, masih 50% ininya, huniannya. Oke, baik. Kembali ke Dokter Lia. Ini dokter, berdasarkan audit mortality yang dilakukan Satgas di DKI Jakarta dan Jawa Timur pada 2020, terjadi kematian di 50% rumah sakit, baik rujukan maupun non-rujukan. Bagaimana agar masyarakat bisa mengenali gejala ataupun memahami dengan baik kondisi kesehatan kita, dokter? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa yang penting masyarakat setelah tahu bahwa positif, yang pertama tentu harus mengenali dulu ya gejala apa yang kita anggap sebagai keluhan yang berat ya. Yang paling berat memang kalau kita sering lihat itu adalah sesak napas. Ya, sesak napas itu adalah yang paling sering menyebabkan kematian ya. Jadi artinya bukan hanya saturasinya saja sudah rendah, tetapi juga sudah mengalami kesulitan bernapas. Nah, gejala sebelum itu pada umumnya keluhannya adalah demam ya, demam, kemudian juga sering disertai dengan nyeri-nyeri badan dan lemas sehingga sulit untuk makan, kadang-kadang merasa mual, ada diare, kemudian juga seringkali pasien tersebut ada yang tidak bisa mencium, tidak bisa membau dan tidak merasa, ya itu juga patognomonis untuk satu keluhan COVID-19 ya. Nah itu untuk hal-hal yang seperti itu memang sudah harus datang ke rumah sakit. Kalau misalnya pada saat isolasi mandiri, memang sebaiknya sih sudah melengkapi juga dengan misalnya pengukur suhu ya, kemudian juga melakukan kalau bisa membeli untuk mengukur PO2 ya, saturasi oksigen. Ini juga tidak mahal ya, ratusan ribu harganya, itu juga bisa membantu sehingga nanti secara rutin bisa melaporkan kepada puskesmas ataupun pihak lain yang akan memantau kondisi kita gitu. Jadi kondisi perburukan ini disertai pada umumnya adalah orang tersebut nampaknya sudah lemas sekali dan tidak bisa duduk bahkan ya, lemas sekali sehingga kita harus membawanya ke rumah sakit. Tapi tentu jangan sampai yang sudah buruk seperti itu. Ya tadi aja kalau kita lihat misalnya ada penurunan saturasi oksigen ya, itu udah turun di bawah 90 terus menurun, angkanya itu juga memang sudah harus kita bawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan sih tidak terlalu sulit ya untuk mencari dokter yang itu ya, yang memang kita merasa bahwa banyak orang takut isolasi mandiri karena merasa bahwa tidak ada yang bisa memantau begitu. Nah ini yang penting sekali adalah dicari apakah itu dokter keluarga boleh, apakah dokter puskesmas yang bisa memantau kalau kita ada di rumah. Nah itu yang paling penting. Baik, terima kasih dokter. Kembali ke Dokter Mego, seperti yang disampaikan Dokter Lia tadi dok, apakah kalau pantauan di pasien rumah sakit di Wisma Atlet, apakah terlihat seperti itu? Ada yang pasien yang self check ya mungkin ya, kayak memeriksa kondisi itu lebih inisiatif seperti itu, atau ternyata menyerahkan seluruhnya ke tenaga medis dan juga mengenai mana yang masih harus dirawat dan mana yang sudah bisa pulang ataupun isoman. Ini karena banyak beredar narasi bahwa pasien dipulangkan meski masa isolasi ini belum selesai, katanya begitu, dokter. Baik, terima kasih. Jadi memang kita pantau pasien itu sesuai dengan keadaan klinis yang dialami oleh pasien itu. Jadi vital sign, tensi, nadi, suhu, lalu saturasi oksigen itu adalah hal yang wajib kita laksanakan. Itu selalu kita laksanakan terhadap semua pasien. Pada perjalanannya pasien itu rata-rata long of stay-nya, lama tinggal di kita itu rata-rata 10 hari. 10 hari
dan rata-rata di hari ke-7 itu sudah pada sehat, memang sehat, sudah pada bagus, dan kita pun kita periksa hasil PCR-nya, memang ada yang positif tapi CT-nya sudah sangat tinggi dan tidak ada gejala. Akhirnya untuk memenuhi pasien-pasien yang memang CT-nya rendah, akhirnya pasien itu kita pulangkan dengan syarat adalah isolasi mandiri di rumah selama 14 hari lagi. Jadi pasien pun menyadari hal itu karena kita berikan penjelasan secara baik-baik. Karena makin banyak ini sekarang yang masuk di Wisma Atlet, rata-rata CT-nya 17 di bawah 20. Jadi kalau sudah tinggi CT-nya kita pulangkan dengan persetujuan DPJP. Jadi dengan persetujuan dokter penanggung jawab pasien tersebut. Ya, yang pasti informasi disampaikan secara terbuka ke pasien ya, Betul. dokter ya. Yeah. Mengenai ketersediaan ventilator, dokter, dan juga obat-obatan dan oksigen di Wisma Atlet, ini kan sangat vital juga. Bagaimana menjaga suplai ketersediaannya untuk 3 hal ini di Wisma Atlet, termasuk perlengkapan keamanan untuk para nakesnya, dokter, seperti APD. Apakah masih sempurna semua, masih tercukupi, dokter? Jadi untuk pertama yang untuk APD itu kita cukup sekali karena kemarin di saat kita pasien sedikit itu kita dapat bantuan dari BNPB cukup banyak APD itu, jadi kita simpan dan ternyata betul waktu itu Ketua Satgas itu mengatakan ini habis Lebaran akan naik. Jadi betul sekali, jadi kita masih cukup sekali untuk ke depan. Obat-obatan alhamdulillah juga cukup kita. Terus untuk ventilator sebetulnya ada kekurangan, tetapi cukup karena pasiennya bertambah banyak terus, sementara kita tidak bisa menolak pasien yang memang keadaannya kritis. Sementara ini cukup bisa kita handle dengan baik, Mas. Oke. Sekarang ke Dokter Lia, itu tadi kalau di Wisma Atlet ada dan cukup, lantas kalau pantauan di seluruh rumah sakit di Indonesia seperti apa, dokter? Atau ada item yang cenderung membutuhkan lebih banyak atau tercukupi semua, dokter? Ya, pada umumnya rumah sakit memang sudah dipesankan untuk menyiapkan sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi seperti obat-obatan, APD itu memang cukup ya. Kemudian kalau ventilator itu tergantung rumah sakitnya. Kalau rumah sakitnya memang rumah sakit besar dengan ICU yang cukup banyak, biasanya ventilator itu sudah disediakan sesuai dengan kapasitas. Nah, yang paling agak susah adalah yang bahan habis pakai atau yang kira-kira seperti contohnya oksigen yang harus ada penambahan. Misalnya kita hari ini punya 10 tabung oksigen. Biasanya kalau rumah sakit besar kan ada oksigen yang besar yang masuk di outlet, ya, ada juga yang cadangan yang bisa didorong-dorong. Nah, kalau misalnya pasien itu bertambah, padahal di outlet misalnya sebetulnya masih ada oksigen, tapi karena tempat tidurnya juga sudah penuh, maka pasien itu kan terpaksa harus di luar, ya, atau bahkan mungkin ada yang sampai di lorong-lorong begitu. Nah, ini akan membutuhkan, kalau memang membutuhkan oksigen ya, akan membutuhkan banyak oksigen yang harus standby begitu. Jadi kemarin sempat ada beberapa rumah sakit di beberapa provinsi melaporkan bahwa mereka kurang cepat mendapatkan suplai oksigen. Ya, artinya mau ditukar kan, yang oksigen yang kosong ditukar dengan yang baru, atau misalnya yang tadinya 2 hari sekali kita mendapat pasokan oksigen cair, sekarang ini karena pasien banyak kita minta tiap hari. Nah, itu yang menyebabkan agak sempat seperti udah agak kekurangan begitu. Tapi bagus sekali dalam waktu 2 hari ini kami mendapatkan respon baik ya, terutama yang kemarin banyak kekurangan itu adalah di daerah Jawa Tengah dan Jogja. Alhamdulillah mobilisasinya menjadi baik karena sudah provinsi itu sudah meminta kepada pemasok untuk mempercepat datangnya oksigen tersebut. Jadi dan sudah dialihkan, kalau oksigen ini kan sebetulnya untuk kesehatan pada umumnya hanya 25% dari produksi mereka. Nah, sekarang untuk yang ke industri itu jadi sebagian ada yang dialihkan juga ke kesehatan dan kita minta mobilitasnya dipercepat. Ya, jadi dari kota besar ke kota kecil itu kita minta dipercepat. Kemarin sudah ada pertemuan, mudah-mudahan ini bisa mengatasi ya kekurangan kita. Jadi dalam 2 hari kemarin nampaknya progresnya cukup baik dan nampaknya rumah sakit sudah tidak seperti 2 hari yang lalu, sudah berkurang permintaannya.
Mudah-mudahan seterusnya begitu juga. Ya baik, Dokter Lia, ini di tengah pandemi COVID ini kan tentu saja ada juga pasien non-COVID ya. Lantas ini seperti apa upaya rumah sakit untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, keyakinan masyarakat bahwa ketika datang ke rumah sakit pun akan tetap terlayani dengan baik, Dokter? Ya, ini memang resiko yang harus diambil, Mas, bahwa pasien non-COVID ini nampaknya kita jadi agak sedikit alihkan gitu ya, dan kita kurangi. Jadi untuk rumah sakit sekarang karena konversi tempat tidur yang diminta, yaitu kalau memang di atas 80% kan paling tidak 40% tempat tidur kita sudah didedikasikan untuk COVID ya. Sehingga banyak pasien non-COVID yang sekarang artinya lebih banyak kita minta untuk rawat jalan. Kalau misalnya kondisi pasien itu berat sekali baru akan dirawat, tetapi bila tidak kita akan mencoba untuk rawat jalan. Atau kalau kita sebut sebagai pasien dengan penyakit esensial ini artinya ada untuk ibu dan anak yang harus diperiksa kehamilan, harus divaksinasi, tumbuh kembang, atau misalnya pasien hemodialisa yang harusnya rutin datang, itu sudah kita atur supaya dia bahkan jaraknya jadi diperpanjang. Mungkin obat-obat yang tadinya orang penyakit jantung dikasih sebulan sekali, akan diberikan 2 bulan sekali gitu. Jadi sudah dijarangkan begitu, apa boleh buat. Mungkin akan ada yang kesulitan ya. Contoh misalnya seperti Rumah Sakit Fatmawati yang tadinya menerima pasien umum dan persahabatan kan sekarang harus dialihkan ke tempat lain. Nah, itu yang mungkin akan ada masa-masa di mana pasien itu harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Ya, jadi apapun itu memang harus ada resiko, tapi mungkin pemerintah mengambil resiko yang lebih berat, yaitu bagaimana supaya pasien COVID kita ini terlayani dulu karena emergency begitu. Karena ada satu kedaruratan yang harus dibantu lebih dahulu. Jadi untuk pasien non-COVID, kita mengharap bahwa mereka betul-betul menjaga kondisi mereka, yaitu dengan hidup lebih sehat. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, lifestyle atau gaya hidup orang-orang Indonesia nampaknya sudah mulai ada yang perubahan juga. Jadi mereka sudah lebih banyak olahraga, makanan juga mereka lebih hati-hati, vitamin juga banyak. Ada senam di luar seperti tadi dianjurkan oleh di Wisma Atlet dan Wisma yang lain. Nah itu saya rasa juga merupakan satu dukungan buat orang yang non-COVID supaya jangan masuk ke rumah sakit begitu. Jadi mereka punya daya tahan yang lebih bagus. Nah apa boleh buat kondisinya tidak memungkinkan untuk mereka datang lebih sering atau mengikuti prosedur yang sebelumnya. Tapi kita usahakan setiap kali mereka datang, protokol kesehatan, kita seleksi, kita periksa dulu ya, kemudian juga keamanan untuk di rumah sakit biasanya kita selalu ada sensor demam dan sebagainya dan kita pilih mana yang alur untuk COVID, mana yang non-COVID. Mudah-mudahan masyarakat juga tetap berani datang ke rumah sakit kalau memang kondisinya mengharuskan ke rumah sakit, walaupun mereka non-COVID. Baik. Dan gini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir, ini pertanyaan untuk Dr. Lia dan juga Dr. Mego. Berbicara fasilitas layanan kesehatan tak lepas tentu dari peran para tenaga kesehatannya. Lantas bagaimana meningkatkan ketahanan pelayanan fasilitas kesehatan dengan tetap menjaga perlindungan bagi tenaga kesehatan dan pasien secara paralel? Mungkin Dr. Lia silakan lebih dulu dokter. Ya, jadi kalau untuk teman-teman kami di rumah sakit sekarang ini yang kami minta adalah yang pertama adalah memilah bila ada nakes yang punya komorbid atau usianya lebih dari 60 tahun untuk lebih berhati-hati untuk mereka melayani pasien. Jadi itu frekuensinya buat mereka itu diperjarang atau bahkan ada yang kalau dengan komorbid mereka dianjurkan hanya untuk pasien-pasien konsultasi dengan by phone atau telekonsultasi. Jadi diperjarang untuk mereka datang karena mungkin mempunyai resiko yang cukup tinggi. Nah untuk yang positif, itu biasanya kita siapkan juga ada tempat isolasi ya, yang ya alhamdulillah ada sebagian juga di hotel, ada sebagian juga yang di rumah sakitnya. Kemudian kita lakukan kontak tracing pada teman-teman yang bekerja di daerah tersebut. Nah ini kita lakukan terus-menerus. Mudah-mudahan mereka tidak akan menjadi lebih berat gitu. Dan alhamdulillah karena sekarang sudah vaksinasi ya, beberapa rekan kerja yang memang tertular ya itu juga nampaknya gejalanya lebih ringan ketimbang yang lalu begitu. Ya mudah-mudahan saja betul efek dari vaksinasi ini memang membuat walaupun tertular tetapi tidak bergejala berat seperti yang lalu. Tapi kematian tetap ada karena mungkin banyak juga yang ada komorbid atau mungkin ada strain baru yang memang menyebabkan kondisi buruk dalam pasien-pasien tersebut, dalam nakes tersebut.
Tapi sekarang nampaknya sih sudah agak rendah dibandingkan dengan yang lalu. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Sekarang ke Dr. Mego, mungkin sudah ada pola-pola yang sudah menjadi suatu hal yang sudah dilakukan secara tiap-tiap harinya, dokter, untuk bisa menjaga pasien dan juga tenaga kesehatannya, dokter. Ya, baik untuk tenaga kesehatan, sama seperti yang dokter ya sampaikan, kita selalu menggunakan APD dan alhamdulillah kalau di Wisma Atlet ini tenaga kesehatannya masih muda-muda, jadi yang punya komorbid hampir jarang, yang punya komorbid, dan semangat mereka itu luar biasa, Jadi kita malah ngeri sebetulnya mereka kok begitu semangat. Jadi, nah beberapa spesialisnya yang memang sudah pada yang sudah lebih tua, mereka juga tetap memberikan informasi kepada adik-adiknya, kepada juniornya, tetap menjaga jarak, terus tetap juga menggunakan APD. Dan kita selalu pantau oleh koordinator PPI. Jadi ada koordinator PPI itu yang selalu memonitor tentang pemakaian APD-nya, tentang semuanya itu ada PPI yang memonitor di koordinator PPI. Terus untuk yang positif juga ada di Wisma Atlet itu, para petugasnya. Selalu kita tracer juga melalui koordinator surveillance. Jadi surveillance sudah begitu ada yang positif, di tracer anggota yang lain. Kalau memang positif, kita walaupun dia petugas kesehatan, kita rawat juga di tower perawatan. Begitu, Mas. Oke. Oh ya, untuk pasien sama, jadi pasien juga tetap kita laksanakan pengawasan dengan baik ya, jadi tetap semua kita patuhi protokol kesehatan. Oke, baik, terima kasih dokter, dan mungkin ada tambahan dari kedua narasumber, mungkin sebagai imbauan kepada masyarakat, mungkin dokter Lia terlebih dahulu, silakan dokter. Ya, mungkin saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kondisi dan tidak stres atau tidak panik. Itu penting sekali. Karena begitu kita panik itu bahkan bisa memicu ya terjadinya penyakit yang lebih berat lagi begitu. Jadi bila positif ya memang dalam situasi seperti ini kita harus berpikir jernih, kita harus memikirkan semua situasi yang ada di rumah atau apa yang harus dilakukan supaya tidak terburu-buru, dan bahkan yang kita khawatirkan adalah yang terakhir ini adalah masyarakat itu sering mengobati diri sendiri, memberi obat sendiri di luar, kemudian meminum tanpa adanya konsultasi dokter. Nah itu mohon tidak terburu-buru seperti itu karena jangan-jangan bisa membahayakan. Ya, karena obat itu kan bukan obat-obat yang sederhana. Obat itu harus ada bimbingan dari dokter. Jadi usahakan bila Anda positif, hubungi dulu dokter. Jangan mengobati diri sendiri. Itu saja pesan saya, mudah-mudahan masyarakat juga bisa menerima ini. Apalagi kalau dirawat terus kemudian minta lagi, saya pengen obat yang ini, obat yang itu gitu. Mungkin di Wisma Atlet ada juga yang begitu ya dok ya. Minta obatnya itu seolah-olah karena tetangga saya sembuh dengan minum ini gitu. Nah itu yang percayakanlah pada dokter di rumah sakit karena kita semuanya ingin menolong pasien begitu. Itu saja Mas. Baik, terima kasih dokter. Kalau dokter Mego gimana dokter, imbauannya? Ya, baik. Jadi himbauan kami untuk para masyarakat tetap patuhi 3T dan 3M-nya itu tetap sampai sekarang harus kita patuhi betul itu. Jadi jangan sampai terlena atau abai ya, karena kita tidak tahu di samping kita itu siapa, lagi saat makan, saat berkumpul, nah seperti itu. Terus menjaga imunitas, tadi seperti sampaikan Dr. Lia juga penting sekali, begitu mereka down, psikologisnya, wah itu di Wisma Atlet itu juga sampai mungkin ada yang gangguan tidur, kita selalu, karena kita ada konsultasi psikologi di sana, gangguan tidur sampai ada beberapa mungkin yang bisa bunuh diri, tapi tetap sudah kita pantau semuanya. Jadi memang kalau lagi down itu heboh bener lah pokoknya. Siap, itu Mas. Jadi tetap 3M, 3T, jangan lepas. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Dr. Kolonel Mintoro Sumego selaku Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, dan juga Dr. Lia selaku Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Terima kasih untuk waktunya dan selamat kembali melayani dan mengabdi untuk masyarakat. Dan tiba saatnya kita di penghujung acara, semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Serta jangan lupa untuk selalu, yang pertama, memakai masker dengan benar,
Yang kedua, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Dan yang keempat, mengurangi kegiatan di luar rumah. Kita akhiri talk show siang hari ini. Saya Boy Bakabaro Ginting bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib